pimpinan cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif BCNO Tulungagung panjenenganipun Bapak Haji Fazil Mabin TPG An-Nahdiyah, Bapak Mustafa Mas Supri, seluruh teman-teman dari koordinator kecamatan Lembaga Pendidikan Ma'arif NBCNO Kabupaten Tulungagung dan Mabin TPG di kecamatan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini saya dapat kesempatan ketemu dengan punggawa-punggawa Mabin TPG. Walaupun tulisannya itu adalah Mancoro Putra Mancoro Putri, jadi di foto tulisannya adalah pelatihan administrasi, tapi ngoten nggih bungkuse karo isine iki ya lho ora padha. Tapi yang penting kan duduk bungkusnya nggih Ibu Bapak, kan isine to nggih minyak babi cap pecit tetap halal, tapi lek minyak samin cap babi tetap halal. Mulane pintere wong NU iki ngeten-ngeten iki secara legalitas formal wis dipoto wonten untuk laporan ya ini. Ning rasa diomong ning dindi ngoten lho ngene. Wah ini dirasain ning kok ngene kok ngene wis ngene iki wis meneng ae ngoten mawon. Sebab dilakoni ngoten mawon. Karena kita menata bagaimana bargaining kita dengan pemerintah kabupaten bisa berjalan sehingga sedikit sumbangsih dari Pemkab yang memang bagian kita sebagai warga rakyat Tulungagung untuk menikmati itu gitu loh. Syukur alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada hari berbahagia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, memang lama sekali saya sering jagungan dengan Pak Fazil, dengan Pak Muhtarom, mungkin Pak Mustafa. Realitas di lapangan bahwa persaingan metodologi itu terus, dan memang itulah dunia gitu loh, itulah dunia. Sampai Suzuki saja memakai sebuah istilah inovasi tiada henti. Kalau Honda itu nopo ya, selalu di depan, Yamaha selalu di depan. Itu saja yang matur harus Valentino Rossi. Yamaha selalu di depan. Artinya begini. Realitas produk apapun itu ya, baik produk yang berupa fisik ataupun produk ilmiah seperti ini, itu kalau kita biarkan berjalan hanya apa adanya, kemudian relasi di sekitar kita itu berjalan dengan speed yang begitu keras, maka kita akan tertinggal dengan sendirinya. Maka saya sepakat ketika enek kata-kata tek dewi ini bener, tapi elek-elek itu harus dihilangkan. Prinsip kita harus begini, setiap milik kita harus yang terbaik. Amin Allahumma. Tepuk tangan dong banyak ini. Ini saya sering karena ketemu dengan Bu ini yang juga ngajar di pondok, kemudian relasi-relasi metodologi. Karena gini, tidak ada metodologi itu yang terbaik terus stagnan berhenti di situ saja. Objeknya sama seperti beliau sampaikan apa, membaca Al-Quran, tapi aspek metodenya itu harus berubah. Metode itu selalu berubah, metode selalu berubah. Kenapa? Ya itu memang tuntutan karakteristik manusia memang seperti itu. Mulane teman-teman semua monggo pertama begini, ketika masuk metodologi yang lain jangan dianggap itu sebagai sebuah hal yang menakutkan, tapi ini kita pakai sebagai sparring partner saja. Sparring partner sebagai pembanding kita. Kalau mereka melakukan ini, kita juga harus melakukan inovasi. Maka Anda lihat sekarang produk-produk otomotif saja tidak menunggu 1 tahun loh ya, 2-3 bulan sudah berubah lagi, 2-3 bulan berubah lagi. Misalkan jenengan melihat begini, Toyota dan Daihatsu ketika bikin Rush dan Terios ngoten niku 1 tahun tidak ada, modelnya sudah berubah. Bagaimana Pajero Sport, kemudian Fortuner yang dulu modelnya seperti itu, tidak ada setahun berubah dengan model seperti itu. Contoh saja itu yang fisik, karena manusia berubah, terus berubah. Maka saya titip panjenengan, saya kadang-kadang galau ketika orang kita sudah bangga dengan milik dan metode orang lain,
Sementara yang milik kita sendiri, mestinya kalau Anda bisa baik memakai metode orang, mestinya juga bisa baik memakai metode kita sendiri. Ngono ora kira-kira? Lho iya. Ya kudu ngono. Engko sanuke ngeten. Duwe omah elek, terus omahe tangga apik wis ngalihe ning omahe tangga. Ya repot ini jadinya. Mestinya kan kita juga bagaimana bisa memperbaiki rumah kita, dan itu metode An-Nahdiyah, itu metodologi metode pembelajaran membaca Al-Quran yang sekupnya sudah nasional, okay? Sekupnya nasional. Contoh saja begini aja lah, saya korelasikan dengan begini. Jumlah warga Aswaja di dunia dalam hitungan tahun 2000 tapi itu sudah sekitar 1 miliar 58 juta. 1 miliar 58 juta. Ngerti? Sementara untuk yang non Aswaja itu hanya sekitar 128 juta. Berarti persentasenya 84 itu Aswaja. Tapi yang sekitar berapa ya? 16% itu non Aswaja. Tapi mereka begitu kuatnya bisa dobrak dunia. Coba Wahabi bisa dobrak dunia, Syiah bisa dobrak dunia. Kenapa? Militansi dan kekuatan milik saya harus kita pertahankan, harus kita pertarungkan demi untuk bersaing di dunia internasional misalnya. Termasuk metodologi Al-Quran gitu loh. Kita berada di belantara umat yang bagaimana kita menampilkan itu, ya kita sendiri yang harus menampilkan, yang harus memperbaiki dan seterusnya. Dan saya yakin itu bisa. Sakit nih kira-kira nih, kalau titip tenan nih, sering ngotot nih, ojo sampai ning Tulungagung juga disalib kalau metode yang lain. Jadi wisin loh, karena sumbernya metodologi An-Nahdiyah itu di Tulungagung. Bagaimana Kiai Munawir Khalid direstui Yai Ali misalnya, nama An-Nahdiyah juga dari Yai Ali, tapi pelaku di lapangan Mbah Yai Munawir Khalid bersama teman-teman. Terus kalau itu tidak kita kemudian kita kembangkan sedemikian rupa, ibarat omah nu dicat yo terus ketenane pelakonnya pating dengkah yo ora didandani, sementara omahe tangga niku dicat mening. Seorang itu berbondong-bondong ke rumah tetangga, itu bukan salah siapa, salah kita sendiri yang merawat di sini. SDM kita, human resources kita, kira untuk keren nih human resources katanya. Sumber daya manusia kita banyak kok, cukup. Dan lagi sekarang koordinasi Jamiatul Qur'an wal Hufaz dengan LP Ma'arif Relatif bisa jalan, kalau lihat bisa jalan, dan itu nanti akan saya kira bisa melakukan banyak perubahan-perubahan di kita. Terus yang kedua, begini kira-kira, mungkin kok pantas kalau ada akreditasi, ada tim akreditasi, biar begini, setiap kecamatan itu jangan harus distandarisasi sama. Maksud itu jangan standaris sama itu kan melihat situasi dan kondisi ya. Yang bisa baik silakan dibaiki terus kata. Sehingga ketika orang-orang piye toh TP An-Nahdiyah di sing apik kae. Setiap kecamatan ada 5 atau berapa yang memang tipenya tipe A. Yang tidak mampu tipe A ya turun di tipe B misalnya. Terus tipe C misalnya. Harus begitu gitu loh. Jadi tidak apa-apa, saya kira ada standar seperti itu sehingga orang melihatnya itu kan. Kalau nanti setelah sama tapi KB pada C, KB ngoten kan yang dilihat menjadi malah TPK An-Nahdiyah iki mengini gitu. Kan eman-eman. Kalau seperti itu. Eman-eman dan tenan ini apalagi kalau melihat Lirboyo, melihat Langitan itu kan juga ngeblok ke kita. Kemudian ketika ada perubahan apapun, tradisi santri itu masih berjalan. Apa sanatnya itu sanatnya kan di sini, muassisnya, muallifnya itu di sini. Jadi beliau mau mengembangkan mesti istiqdan dulu di sini. Nah kalau yang diistiqdani terus misalnya, wis monggo itu tidak ada perubahan apa-apa. Maka saya sering itu ngomong kepada beliau itu untuk melakukan upaya-upaya ngoten. Seiring dengan sekarang ini rasanya semua lembaga di Nahdlatul Ulama kekuatan untuk melakukan apa istilahnya ya, gerakan-gerakan NU-isasi ini begitu kuat, begitu kuat. Dan memang kita mulai sadar bahwa berjamiah itu harus ada nilai plus. Artinya apa? Kalau majelis taklim tanpa jamiah sudah bisa jalan, terus ada jamiah kemudian monotok, berarti jamiah tidak ada maknanya gitu loh. Lembaga pendidikan ma'arif tidak ada maknanya, ada itu tidak ada maknanya. Kenapa? Tidak mensupport hanya lebih baik lagi secara manajerial, secara membangun jaringan dan seterusnya.
Kita yakin kalau kita baik, nanti lembaga-lembaga bisa non government atau government ya, pemerintah atau non pemerintah itu kalau gabung ke kita itu bisa bisa senang gitu loh. Kalau kita baik, kemudian secara publis juga bisa dipublikasi, lalu publikasi itu diterima oleh umat. Insya Allah es model ngoten niku banyak kita bisa kerjasama dengan apapun untuk melakukan pengembangan. Kira-kira mawon loh, misalkan dengan perusahaan-perusahaan yang kira-kira gede-gede, CSR-nya itu bisa kita ambil. Kok nggak ngerti CSR itu apa ya? CSR Corporate Social Responsibility itu ya apa ya? Corporate Social Responsibility itu adalah respon corporate sebuah perusahaan untuk merespon sosial di sekitarnya. Kira-kira misalnya begini, IM3 Indosat Uridu nih mungkin Oredo dari orang Arab kan Uridu tapi jadinya menjadi Oredo. Indosat Oredo misalnya, karena ada salah satu manajer di tingkat Jawa Timur yang membawai zona mana nih NU jadi Pak. Kalau mereka itu kadang-kadang terus kita ajak kerjasama untuk bangun link, misalnya link TPK Anahdia plak ngoten. Sementara data-data konkret kemudian contoh-contoh ini visualisasi apa masuk, mereka mau, kira-kira mereka mau. Ketika publikasi seperti itu menjadi luar biasa jadinya. Mulai itu dia harap moto tidak sih masuk ini. Tapi urusan ini, urusan TPK ya, yang pojokan ngarepe ngarepe rumah sakit lama ada tulisan, terima kasih warga bahwa lembaga amil zakat Hidayatullah menjabat apa gue? Gol Basnas kuat, hatiku jadi loro nih jadi orang oleh yang jadi terkini. Saya pernah datang atas nama Badan Wakaf Indonesia Nasional dulu, sowan ke sana, kemudian mohon untuk tahu wakaf produktif mana yang kira. Lu dapat diarahke di Hidayatullah. Nggih, Baitul Mal rumah wakaf ngoten nek gak salah. Sopo istilahnya itu ya. Keyakinan masyarakat datang awake dhewe. Tapi itu berangkatnya ya harus dari kita yang melakukan. Wong koncone dhewe sing ahli di situ banyak. Ngoten mawon saya kira titip saya monggo betul-betul dikembangkan dalam arti yang sebenar-benarnya. Wis aja jangan pernah merasa sambil lalu ngene pokoke melaku ngoten ki aja sampai. Itu ada seniornya Pak Muntir barang niku bangkit mekur pokok melaku ngoten peh nelongso niku gitu. Nelongso. Karena saya datang ke Tulungagung dulu itu roh apa kayak jenenge wisuda perdana di Masjid Al Munawwar, begitu gebiarnya dulu. Kalau wis dadi santri Tulungagung, tapi baru jadi santri, hanya hadir ngoten mawon. Mbah Yai Ali hadir, semua tokoh-tokoh besar kita hadir. Kayak pelan-pelan itu kemudian tidak kita kembangkan lebih jauh, kemudian tersalib oleh yang lain. Kan sing isin kudune ora mek Pak Khojin tok, harus kita semua. Mulane monggo itu dikembangkan betul. Jadi materi pagi hari ini jenengan terima dengan yang sebaik-baiknya. Syukur kalau panjenengan punya analisa real. Dengan membandingkan misal sana yang di masyarakat ininya, aspek ininya, berarti ini kurangnya ini, catat saja itu menjadi sebuah kritik internal kita, kemudian nanti akan kita bawa dalam apa istilahnya ya, rembuk bersama dengan Mabin TPK. Maka setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan terus ada itu pengembangannya terus insya Allah, karena metode harus dikembangkan. Metode itu harus dikembangkan, tidak boleh stagnan, karena ini metode cara saja. Tapi lah pokoknya ya tetap Al-Quran, hurufnya ya tetap huruf hijaiyah gitu. Tapi metodenya itu harus dikembangkan. Yang kedua itu tadi, syukur nanti kalau ada di kita mulai ada standarisasi akreditasi, biar ngeten. Sing apik ya apik tenan gitu. Orang melihat bahwa ini bagus semua. Itulah nanti yang percontohan. Kelas A ya kelas A. Nggak apa-apa yang kelas C kemampuannya C ya biar kemampuan C, karena misalnya secara fasilitas dan SDM-nya sederhana tapi berjaga nggak apa-apa. Jadi akhirnya orang itu melihatnya kan begini. Wong Islam itu kan ono sing koyo Sayyidina Abu Bakar, tapi ono sing dablek kan juga ada ya kayak saya. Waktu itu kan dablek.
Artinya ya ngono iku Islam, termasuk lembaga pendidikan harus begitu di kita. Syukur kalau pada akhirnya nanti semuanya jadi A, alhamdulillah. Tapi yo kok angel ngoten niku. Gak mungkin kabeh wong kok sugih kabeh kan yo ora mungkin ya mesti ana sing ora duwe. Wong itu ayu kabeh kan malah elek kabeh kan padha ae sing ayu karo sing elek ora ono bedane. Padha. Itu yang kedua itu mungkin kalau bisa nanti coba direncanakan untuk akreditasi karena pakarnya ini kan rata-rata juga menjadi konsultan akreditasi sekolah formal ya. Tapi kalau borangnya misalkan atau format penilaian di TPK ini dan seterusnya. Terus yang ketiga, visualisasi panjenengan tolong untuk ditelaten, divisualkan. Masukkan semua lembaga punya misalkan YouTube channel misalkan, semua dimasukkan dulu. Semakin banyak itu semakin akan dilihat oleh orang. Ampun nggih, alhamdulillah. Aja koyo kula kira telaten ngono-ngono kuwi. Jadi rugi juga. Saya kira itu saja. Jadi sekali lagi titip ini semua saja kok titip itu ya karena jadi rois masalahnya. Kalau titip itu pantas ya. Kalau saya tidak jadi rois ya nggak wani muring ini. Bukan maksudnya tapi jabatannya itu yang jadi sebagai penanggung jawab semua kegiatan di Nahdlatul Ulama ya. Titip itulah panjenengan memang sebagai penjaga gawang yang gawangi pengembangan TPG An-Nahdiyah jangan sampai kalah dan insya Allah bi'aunillah kalau kita sungguh-sungguh juga Allah akan memberikan maunah kepada kita semua dengan membaca suratul Fatihah apa istilahnya gitu pembinaan TOT dan pelatihan administrasi sebagaimana yang tertulis. Marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, alhamdulillah kalau ada Nganjuk hadir di Tulungagung karena pergantian Kapolres juga dari Nganjuk ke Tulungagung. Pak AKBP Sopo niku dari Nganjuk ke Tulungagung, kemudian yang Pak Eva Gunapandia dari Tulungagung pindah ke Bojonegoro. Alhamdulillah mulai Nganjuk dalam bahasa nanti ya. Dan ada hal yang menarik memang sebagai bagian dari kita usaha itu ikhtiar tapi harus tetap tawakal kepada Allah termasuk pengembangan TPG ini. Kenapa? Ada kejadian yang menurut saya ayat Allah ini. Agama itu yang menjaga tetap Allah. Apa niku? Mapolres Tulungagung itu punya masjid besar, baru saja diresmikan. Bangunnya hanya 4 bulan. Yang bangun siapa? Kapolresnya non muslim. Coba kan luar biasa ini. Begitu peresmian, saya diundang untuk berdoa di sana. Mas Soim itu sebagai orang yang terus Pak Dr. Soim, adiknya Pak ya. Itu kemudian penghargaan kepada donatur. Yang naik siapa? Cina non muslim. Subhanallah. Yang ini ya, inilah ayat Allah. Okay? Ayat Allah itu kalau ingin menguatkan agama, perang jalan. Tapi kita tidak boleh merasa paling berjasa. Di situ itu saja. Ketika Kapolres muslim semua kok tidak terbersit bangun masjid, justru yang bangun masjid itu Pak Eva Gunawan dia yang non muslim. Terus donaturnya siapa? Yang non muslim. Aneh apa enggak? Tapi nyoto apa tidak? Ya itulah kehidupan. Allah itu menjaganya seperti itu. Makanya kita ikhtiarnya harus sungguh-sungguh. Terus nanti takdirnya Allah harus ada tawakal, termasuk di dalam rangka untuk pengembangan TPG An-Nahdiyah. Jangan pernah surut lakukan itu. Ini luar biasa. Saya kula yo mesam-mesem ya Allah. Ngene ya Gusti Allah lek tatanan. Ya Pak Utomo dan kawan-kawan yang diberi Cina-Cina ngoten. Diuntungnya kula ndonga iki diomongi. Ini banyak yang non muslim. Dadi kula muni saya memimpin doa dengan cara Islam, Bapak Ibu berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu. Pikir kula kebiasaan nang enuan jenenge masjid iki yo Islam kabeh. Ya Allah, ternyata seperti itu. Gede loh masjidnya sampai ini loh gede nih, kira-kira sekian ini kan bagus, miliaran itu habisnya. Jajal mau dengan kesana dan alhamdulillah kita kerjasama dengan itu Jumatan semuanya kita pola dengan pola kita berdua. Ya termasuk itulah salah satu bagian dari bagaimana
organisasi itu agar ada manfaatnya yang lebih besar dan gak dicekel wong liya. Pun mboten mawon, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.